Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di acara Bincang tentang Syariah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan Profesor Dr. Jaih Mubarak, di mana beliau ini lebih sering kita sebut sebagai pakar dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dan beliau ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Jaih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau dapat berkenan datang ke studio Basnas ini. Kami mengucapkan terima kasih bahwa pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang untuk masalah sekitar ekonomi syariah yang kita kaitkan dengan hukum ekonomi syariah. Sebelumnya kami ingin dulu Profesor Jaih untuk bisa sedikit menjelaskan tentang pengalaman Profesor Jaih di Dewan Syariah Nasional, sekaligus menjelaskan apa itu sebenarnya Dewan Syariah Nasional MUI. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Ini kali pertama saya datang ke Basnas. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan pengalaman selama di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa kalau ditanya posisi ya, tentang posisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, itu memang dari sudut akademik agak membingungkan ya, karena dari sudut produknya adalah fatwa, meskipun ada produk-produk lain yang menyertainya, karena setelah fatwa biasanya ada pedoman implementasi, ada taklimat, ada penyertaan kesesuaian syariah dan seterusnya. Nah, fatwa ini yang dianggap paling unik karena secara akademik fatwa itu bersifat tidak mengikat ya, tidak binding. Tapi di sisi lain Dewan Syariah Nasional itu kedudukannya adalah sebagai bagian dari MUI, dan MUI itu adalah ditunjuk dalam undang-undang, setidak-tidaknya dalam beberapa undang-undang itu sebagai otoritas fatwa. Jadi kalau kita lihat posisi DSN MUI itu bisa dilihat dari sisi kualitas produknya. Jadi berdasarkan risalah rapat pada saat pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara, pada saat itu di DPR terdapat 3 pendapat ya. Apakah DSN MUI itu akan tetap berada di bawah MUI atau akan berada di bawah Bank Indonesia, atau akan di bawah OJK yang akan dibentuk, karena pada saat itu belum ada, atau bahkan ada juga ide di Kementerian Keuangan. Nah, pada saat itu Menteri Keuangan atas nama pemerintah menyatakan bahwa DSN MUI akan tetap dibiarkan berada di bawah Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga independensinya. Dan di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dikatakan fatwa DSN MUI itu akan ditransformasikan oleh yang suatu badan ya, atau institusi yang namanya KPS ya, Komite Perbankan Syariah, menjadi peraturan perundang-undangan. Itu jadi, kekuatannya ya? Ya, di situ posisinya sebetulnya. Dan itu sudah diuji ya, 2 kali digugat oleh warga kita ke MK. Jadi tahun 2000, yang jelas yang pertama Undang-Undang Kewenangan MUI tentang fatwa pernah diuji di MK, kemudian dikuatkan oleh MK. Kemudian kewenangan fatwa MUI terkait dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara juga diuji lagi di MK, kemudian dimenangkan lagi. Artinya membiarkan bahwa kewenangan syariah itu atau fatwa itu berada di MUI. Jadi sudah ada 2 putusan MK ya, yang memperkuat yang menguatkan bahwa otoritas fatwa itu tetap di MUI. Jadi kalau dilihat dari segi kedudukannya, saya kira putusan DSN itu adalah bahan dasar
penyusunan peraturan perundang-undangan terkait ekonomi dan keuangan syariah. Gitu. Meskipun fatwanya sendiri bukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu. Jadi di Indonesia tidak menganut sistem mufti ya, dengan adanya Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional MUI tidak mengenal istilah mufti ya. Ya, mungkin istilahnya tidak mengenal mufti negara lah istilahnya Jadi yang ada adalah karena negara kita bukan negara agama dalam konstitusinya, maka agama itu diatur oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Tapi di-endorse oleh pemerintah. Di-endorse oleh pemerintah. Alhamdulillah. Baik, saya ingin bertanya nih, Profesor Jai. Karena tadi tidak mengikat, ternyata banyak masyarakat juga ada yang tidak bersependapat dengan fatwa-fatwa DSN MUI atau fatwa-fatwa dari MUI gitu. Bagaimana sebenarnya DSN atau MUI ini menyikapi masyarakat-masyarakat yang tidak bersepakat atau berbeda pendapat? Ya, sebetulnya bagi orang yang belajar fikih, termasuk belajar ilmu hukum ya, jadi bukan hanya fikih sebetulnya, karena dalam ilmu hukum pun ada mazhabnya, dalam ilmu fikih lebih banyak lagi mazhabnya. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang lazim. Saya tidak menyebut niscaya ya, tapi lazim saja, sesuatu yang, atau mungkin secara sosiologis kita menyebut sesuatu yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Nah, kenapa saya bilang biasa-biasa saja? Karena sebetulnya semakin merdeka cara berpikir seorang ahli, maka dia akan semakin banyak berbeda pendapat dengan ahli-ahli yang sebelumnya. Karena perubahan kondisi, keadaan, tempat, dan seterusnya itu pasti sangat berpengaruh, karena perubahan ini didukung oleh dua kaidah ya. Dalam kaidah fikih dikenal dengan tagoyurul ahkam, bahkan ada juga yang eksplisit tagoyurul fatwa, bitagoyurul azminati wal amkinati wal ahwal wal awaid. Juga didukung oleh kaidah usul, di mana dalam ilmu usul ada kaidah al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Nah itu jadi seperti itu. Nah dengan begitu menurut saya, karena memang perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang lazim, baik dari dulu sampai sekarang, maka perbedaan pendapat itu untuk menjaga independensi orang itu biasanya disediakan ruang. Nah kalau dalam keputusan hakim misalnya, kita lihat dalam putusan hakim MK misalnya, Mahkamah Konstitusi, itu selalu ada ruang di belakang itu yang namanya dissenting opinion. Jadi hakim agung itu menyampaikan pendapatnya secara pribadi yang berbeda dengan keputusan MK, tetapi tidak berarti yang bersangkutan tidak terikat dengan keputusan MK, meskipun yang bersangkutan berbeda pendapat gitu ya. Nah sama juga sebetulnya kalau dalam fikih. Fikih kita itu kalau dari segi metodologi ijtihad, kita itu kan tidak masuk dalam ranah mujtahid mustaqil ya. Bahkan mustahid muntasib pun mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak muntasib. Kita muntasib saja tidak masuk sebetulnya, karena mengutip pendapat ulama pada episode sebelumnya itu memang dicontohkan oleh ulama. Artinya seperti Abu Hanifah ketika menyampaikan metodologi ya, semacam metodologi yang dicontohkan oleh sahabat, dia akan mengatakan kalau ada suatu hal disampaikan kepada saya dan membutuhkan penjelasan secara hukum dari aspek syariah, dia mengatakan ahizun bi kitabillah wa ilam ajid ahizun bi sunnati rasulillah. Kemudian kalau semuanya merefer kepada sunnah, kepada dalil-dalil pendapat ulama dulu. Kan gitu ya. Terus kalau tidak ada, dia akan mengambil pendapat sahabat. Tapi kalau sahabat tidak ada, dia akan mengambil Asy-Sya'bi misalnya. Tapi kalau yang lain berpendapat, ya karena dia tabi'in, ya saya juga akan azdahidu kama iztahadu. Saya akan beristihad sebagaimana mereka beristihad. Jadi dalam istihad itu selalu ada kerangka Qur'annya didukung dengan ulumul Qur'an, ada hadisnya didukung dengan ulumul hadis, kemudian ada akwal ulama. Jadi gitu. Pendapat ulama, ijtihad ulama bersandarkan dalil-dalil. Kalau nggak ada itu dianggap mardut ya. Iya, kira-kira begitu. Baik, saya ingin bertanya kepada Profesor Jai ini, selama pengalaman di DSN ini pernah nggak merasakan ada fatwa yang keluar yang sangat menantang? Dalam artian mungkin pelik,
tetapi hasilnya itu bagi Profesor Jaim memuaskan artinya. Tapi menantang sekali, pelik dan kadang-kadang penuh dengan kesulitan. Tapi pada akhirnya bisa merasakan kepuasan. Gimana? Pernah punya pengalaman begitu nggak? Ya mungkin karena kita itu menerapkan pola ijtihad jama'i ya. Jadi kita menggunakan paradigma syuro sebenarnya ya, paradigma bermusyawarah terkait dengan pengambilan keputusan di internal DSN MUI. Maka sebetulnya persoalan yang disampaikan ke kita bisa dibilang kalau dipresentasikan ya di atas 80% itu persoalan pelik, bukan persoalan mudah gitu ya. Nah, di antara yang paling rumit itu diantaranya adalah pada saat DSN MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Itu kita dianggap menyimpang dari pandangan umum ya, termasuk dalam tanda kutip diadili di beberapa tempat ya, di beberapa forum, karena memang misalnya pendapat Imam Malik yang pernah saya baca mengatakan kalau saja suatu saat uang itu dibuat dari selain emas, dia akan melarang jual beli emas itu secara tidak tunai. Jadi setahu saya lembaga fatwa jama'i yang bersifat global di dunia ini, baik di dunia Islam maupun di Eropa ya, di beberapa negara non-Muslim, itu belum membolehkan jual beli emas itu secara tidak tunai. Tetapi tadi pendapat Imam Malik tadi. Iya, diantaranya gitu ya. Tapi DSN MUI secara mustakil gitu ya, secara mutlak kemudian membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Nah, pada saat itu kita membaca kajiannya, artinya kita melakukan kajian terhadap bacaan yang dibaca ya oleh para ulama sebelumnya. Nah, perbedaan pendapat itu kan berakar pada hadis tentang pertukaran emas dengan emas, az-zahabu bizahabi wal fiddatu bil fiddati, pertukaran perak dengan perak, emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, ke belakangnya itu ada tentang tamar, tentang al-milhu ya, tentang garam dan seterusnya. Beras ya, kalau kita mungkin gandum kan kayak gitu ya. Kalau dipertukarkan itu kan bahasa kita kalau dipertukarkan itu artinya jual beli. Karena jual beli itu secara bahasa artinya al-mubadalat, pertukaran. Jadi kalau dalam teks mengatakan pertukaran emas dengan emas, artinya jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Nah, ketika jual beli itu dilakukan, itu harus yadan biadin dan mislan bimislin. Jadi harus sama-sama tunai dan jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama-sama tunai, itu akan melahirkan riba nasa. Dan kalau tidak tidak sama mislan bimislin ya, tidak sama kuantitas atau kualitasnya, itu akan melahirkan riba fadl. Dan kalau kedua-duanya ada, itu akan melahirkan riba nasi'ah. Nah, sekarang ilatnya apa? Nah, itu yang kemudian menjadi diskusi yang lebih panjang. Ilat hukumnya untuk al-zahab wal fiddah itu adalah an-nuqud ya, atau as-samaniyah. Dalam bahasa kita itu uang atau standar harga, kan gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat secara teksnya bahwa yang tidak boleh, yang harus dilakukan yadan biadin dan mislan bimislin itu adalah az-zahab bizahab wal fiddah bil fiddah. Tetapi kalau secara ilat, maka yang dilarang adalah menukarkan uang dengan uang. Sehingga pendapat kita misalnya, jadi maksudnya uang emas dengan uang emas ya? Bukan. Jadi misalnya uang dengan uang saja ketika dipertukarkan itu harus yadan biadin dan mislan bimislin gitu. Artinya baik itu mata uang sejenis, kalau sejenis berarti rupiah dengan rupiah ya. Kalau tidak sejenis tentu tidak berlaku mislan bimislin, tetapi harus yadan biadin. Nah, ketika misalnya menjelang lebaran, ketika orang menukarkan uang 10 lembar 1 juta,
dengan uang koin. Iya, dengan ditukar dengan misalnya sebut saja 100 lembar 10 ribuan. Iya. Ketika yang menukarkan itu harus nambah 3.000 rupiah misalnya, itu kita bilang sudah riba. Iya. Ya kan, karena ada tambahan atas pertukaran uang dengan uang yang sejenis. Iya. Karena ketentuannya harus yadan biadin dan mislan bimislin. Iya. Nah, persoalannya sekarang kalau di zaman dulu uang itu kan dibuat dari emas. Dari emas, iya. Ya kan? Atau dari perak. Sehingga ketika membeli emas itu artinya mabinya emas, iya, dan samannya juga emas. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, sekarang pada zaman dalam sejarahnya terbukti bahwa ada 3 episode kan, iya, tentang uang itu. Yang pertama memang uang itu dibikin dari emas. Yang kedua uang itu dihubungkan dengan emas. Ya. Jadi misalnya, emas. ya, misalnya ketika bank sentral akan mencetak uang senilai 1 miliar, ketika emas harganya 1 kilo itu 1 miliar, berarti bank sentral berkewajiban menyimpan emas 1 miliar sebagai underlying dari uang yang dicetak, kan. Betul, gitu ya. Dan episode ketiga yang sampai sekarang yang kita tahu, hampir tidak ada hubungannya dengan emas, ya? Antara uang dengan emas. Uang ya uang, emas ya emas, kan gitu ya. Istilahnya uang fiat itu namanya. Ya, fiat money lah gitu, fiat money kan gitu ya. Nah, itu yang menjadi dasar antara lain kenapa kita membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Nah, itu teorinya. Yang kedua, ada juga pandangan ulama terkait perbedaan pendapat mengenai uang itu sendiri, kan gitu. Nah, ada beberapa ulama yang dikutip oleh guru kita ya, ketua BPH DSN MUI, Dr. Kiai Haji Hasanuddin, ketika beliau menyusun paper sebagai pendamping penyusunan undang-undang perbankan syariah, di dalamnya itu banyak mengutip pendapat ulama tentang uang. Yang saya ingat karena saya mengingat-ingat kuncinya saja dari paper itu, uang itu ada beberapa mazhab. Antara lain pandangan ulama tentang uang itu adalah yang disebut dengan mazhab legal. Mazhab legal itu diungkapkan oleh Muhammad Ruwaskol Ahji. Ya, Muhammad Ruwaskol Ahji itu mengatakan suatu benda akan dinyatakan sebagai uang karena begini ya, kan itu ulama kontemporer apa masih kontemporer? Kontemporer. Iya. Karena begini, kita berbicara tentang benda apakah termasuk harta atau belum saja. Jadi ada benda yang termasuk harta, ada yang benda yang tidak termasuk harta. Itu ikhtilafnya cukup signifikan. Misalnya ulama Hanafiyah menggunakan teori iddikhor, kalau tidak bisa disimpan tidak disebut harta gitu ya. Terus ada teori adadiyah, misalnya kalau satu biji beras itu bukan harta, tapi kalau 1 karung beras itu adalah harta gitu ya. Yang kayak gitu itu teorinya cukup banyak. Tetapi saya ingin mengutip pendapat Muhammad Ruwaskol Ahji dulu ya, karena pada saat kita belajar tentang ilmu harta atau al-mal itu harta dibedakan antara lain menjadi 2. Ada mal urud yang lengkapnya namanya urudut tijaroh, ada mal nuqud. Jadi ada benda yang disepakati atau ditentukan sebagai barang dagangan, ada benda yang disepakati atau ditentukan sebagai uang, kan gitu ya. Nah, ketika uang ini itu kriterianya kata Muhammad Ruwaskol Ahji dikatakan begini. Yang pertama, dia adalah harus benda yang diterbitkan oleh pihak otoritas sebagai uang. Kan gitu ya. Nah, idenya apa? Idenya adalah pada zaman sahabat Umar pernah mengusulkan uang itu dibuat dari kulit unta saja. Ya kan gitu ya, tidak mesti dibuat dari emas kan gitu. Artinya dari segi ini kita melihat bahwa uang itu bukan tauqifi tapi ijtihadi. Kan gitu ya. Artinya kesepakatan saja atau tergantung lokalitasnya di mana gitu. Nah, jadi pertama adalah harus diterbitkan oleh pihak otoritas. Yang kedua, uang itu secara karakter itu tidak bisa dimanfaatkan langsung kecuali dengan cara dibelanjakan. Kan gitu ya. Sebagai alat tukar. Iya, sebagai alat tukar kan gitu. Nah, yang ketiga, dia diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar. Kan gitu. Itu kriterianya di situ. Nah, itulah kemudian kita menganggap bahwa emas itu bukan uang.
ya kan ya, karena negara kita tidak menyatakan emas itu sebagai uang, betul. kan gitu ya. Nah itu antara lain, sehingga nyambung kepada fatwa MUI tentang cryptocurrency misalnya, kita memutuskan bahwa kripto itu bukan uang, ya karena negara kita tidak menyatakan, tidak mengakui karena Undang-Undang Republik Indonesia tentang mata uang menyatakan bahwa uang itu rupiah. Gitu. Nah kira-kira begitulah itunya. Wah, menarik sekali nih ya kalau kita berbincang tentang fikih ya. Yang selanjutnya ingin saya tanyakan ini, MUI dengan Komisi Fatwa, ya Profesor juga terlibat di situ, tentang badan hukum. Badan hukum ini dianggap mukallaf juga gitu, sehingga terkena zakat, dan Undang-Undang Zakat juga menyebut. Tapi dalam prakteknya ini masih terjadi perdebatan, baik itu di kalangan Muhammadiyah dan mungkin juga di NU gitu, tentang badan mengeluarkan zakat ini ya. Nah, ini kalau menurut Profesor Jai ini seperti apa sih sebenarnya nih? Karena sudah ada undang-undang, apakah kita tunduk dengan undang-undang saja? Dan juga fatwa yang sudah ada dari MUI yang mengakui, dan para ulama kontemporer juga mengakui, sehingga memang masalah zakat badan ini sangat diperlukan. Karena sampai saat ini Basnas itu kalau mengumpulkan dana zakat dari badan masih kecil sekali. Nah, gimana kalau menurut pandangan Profesor Jai? Sebuah ide yang brilian terkadang lahir tak hanya untuk satu diri. Intuisi memanggil, menyatukan visi, mewujudkan misi dalam ruang kolaborasi. Prinsip kerjasama menjadi akar bagi masyarakat Indonesia, saling membantu demi menggapai kebahagiaan yang dinikmati bersama. Dengan prioritas keadilan, menjunjung tinggi kesetaraan, mengutamakan kejujuran, serta keyakinan maju bersama di masa depan. Untuk itulah, Bank Syariah Indonesia KUR hadir memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif sahabat milenial. Dalam wujud bank syariah yang modern, inovatif, bekerja sama dengan seluruh umat, salah satunya kaum milenial. Sebab kami percaya, kreativitas anak muda adalah pilar dasar kerjasama untuk kemajuan ekonomi umat agar menjadi berkah bagi Indonesia. Syariah Indonesia. Alhamdulillah, dana zakat, infak, dan sedekah yang Anda tunaikan terus membawa kebermanfaatan bagi mereka yang membutuhkan. Rasa syukur dan terima kasih dari mereka menjadi semangat Basnas dalam menebarkan kebaikan untuk menyejahterakan umat. Mari terus tebarkan senyuman kepada saudara kita yang membutuhkan dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah melalui Basnas. Mari tunaikan zakat melalui Basnas. Ya, sekali lagi badan hukum itu sebagai subjek hukum. Itu memang kalau bisa dibilang itu perdebatannya cukup panjang, terutama dikaitkan dengan zakat ya. Jadi kalau misalnya bank ini berzakat, nanti yang masuk surga kan bangunan itu kan gitu ya. Dulu kan ada candaan begitu ya di forum diskusi. Tetapi ala kulli hal, kalau memang kita sudah mengambil keputusan bahwa subjek hukum ini badan ini sebagai subjek hukum, artinya diakui sebagai subjek hukum, maka harusnya ditata kemudian pengurusnya ke dalam gitu ya. Karena setiap badan hukum itu ketika dia masuk pada organ itu berbeda-beda. Ya, misalnya badan hukum PT, tentu di sana ada komisioner ya, ada komisaris, ada direksi yang bisa bertindak untuk dan atas nama badan hukum, kan gitu ya, badan hukum. Nah, kemudian mereka diangkat dalam RUPS. Jadi ada institusinya gitu kan ya. Sama juga misalnya tentang dana pensiun. Dana pensiun kan badan hukum ya. Koperasi juga ya. Koperasi juga badan hukum dan seterusnya badan hukum. Nah, artinya karena memang secara konsep kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan itu terpisah, maka yang dizakati dengan badan hukum itu sebatas kekayaan yang disertakan sebagai kekayaan perusahaan. Bukan kan namanya juga PT ya, perseroan terbatas. Meskipun perdebatnya cukup panjang ya. Artinya gini, yang dianggap tidak adil oleh teman-teman dari pihak tertentu ketika kita punya PT itu kan gini Pak Nadra.
Saya misalnya punya uang sebut saja 500 miliar. Saya mendirikan PT, modalnya itu 100 miliar. Iya. Kemudian perusahaan saya itu dapat pembiayaan dari bank misalnya 1 triliun, Iya. 2 kali lipat. Pada saat perusahaan saya bermasalah atau bahkan bangkrut, saya hanya wajib membayar sebesar modal yang saya sertakan, yaitu 100 miliar. Oh begitu ya? Iya kan? Iya. Jadi uang saya yang 400 miliar, Iya. uang pribadi, itu tidak boleh untuk membayar utang. Itu secara undang-undang kan begitu. Begitu ya? Iya kan? Iya, iya. Karena terpisah antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Iya. Jadi kalau kita bilang zakat perusahaan, harusnya kita batasi zakat pada harta milik perusahaan. Iya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Iya. Iya. Ini kan banyak perdebatan juga. Apakah pemegang saham kalau dia itu harus mengeluarkan zakat juga, sementara perusahaannya sudah mengeluarkan zakat juga? Nah, itu mungkin diskusi berikutnya ya. Ya. Artinya kan yang namanya pemegang saham itu gini. Pemegang saham itu kan sebetulnya pemilik dari perusahaan. Iya. Ya kan ya, pemilik dari perusahaan. Kemudian ketika perusahaan itu akan berzakat, Ya. itu kan atas dasar harta perusahaan. Iya. Nah, ketika dia jual sahamnya kepada yang lain, kan bisa diperjualbelikan saham Ya. itu kan ya. Berarti kepemilikannya kan berpindah. Ya kan gitu ya. Jadi menurut saya, kalau dia sudah dizakati pada saat dia sebagai bagian dari perusahaan, Iya. ya itu harus zakat perusahaan. Iya. Tetapi kalau dia sudah jual, kemudian berarti kembali duitnya menjadi milik dia kan? Iya. Nah, berarti dia zakatnya zakat pribadi. Jadi lihat aja posisinya sedang di mana gitu. Baik. Itu kalau dilihat dari segi kewajibannya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya orang sudah punya pengalaman ya, berinfak, sedekah, zakat dan yang lainnya, bahwa zakat itu misalnya atau sedekah itu adalah tadfaul bala gitu ya, bisa mencegah dari musibah dan seterusnya. Saya yakin orang mungkin zakat 2,5% itu terlalu kecil dibanding dengan keterbebasan dia dari bencana-bencana itu gitu ya. Kalau menurut saya bisa memahami spirit zakat ya. ya kan seperti itu. Jadi sebetulnya manfaatnya menurut saya kalau orang punya pengalaman, sekali lagi kalau punya pengalaman tentang manfaat berbagi, saya kira tidak akan rewel dengan zakat lah kalau pengalaman kalau menurut saya akan seperti itu. Bagaimana pendapat Profesor tentang yayasan? Karena yayasan itu kan badan hukum, dan saya melihat banyak sekali yayasan-yayasan ini yang kaya raya karena dia bisa membuka PT-PT di bawah yayasan dan kadang-kadang menggurita gitu atas nama yayasan seolah-olah sosial, tapi pada dasarnya tuh bisa mengumpulkan dana yang besar lah gitu ya. Apakah yayasan juga menurut Profesor juga terkena juga zakat? Iya, kan undang-undang kita mengatakan yayasan itu badan hukum. Gitu ya. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi yayasan, PT, kalau CP kan tidak terpisah ya antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Tapi dana pensiun, bahkan BP Tapera ya. Iya. BP Tapera itu kan badan hukum kan ya. Badan hukum ya. Ya kan gitu ya. Jadi sekarang ini kan ada beberapa undang-undang ketika membentuk sesuatu itu sebagai badan hukum kan gitu ya menurut saya. Jadi sepanjang dia diakui sebagai badan hukum dan badan hukum itu punya kekayaan dan karena kekayaan itulah dia wajib zakat. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya mungkin ini, kalau pemegang saham ini mix muslim dan non muslim, apakah perusahaan itu juga terkena juga? Kalau non muslim kan jelas nggak terkena, tapi kalau ada mix, ada muslim dan non muslim gitu. Kalau menurut saya itu dikembalikan kepada kesepakatannya dalam forumnya. Nah, kalau forum PT itu namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi zakat itu kalau memang mau dipisah antara muslim dengan non muslim, nggak apa-apa, di situ forumnya gitu ya. Jadi misalnya non muslim menguasai 30%, 60%-nya yang muslim, ya yang zakat yang muslim saja kalau mereka misalnya tidak mau. Tapi kalau mereka misalnya mau ya nggak apa-apa gitu kan. Itu kan kebaikan saja. Toh tentu namanya bukan zakat ya, karena zakat itu kan kewajiban gitu ya. Mungkin bisa infak istilahnya. Ya, yang lain-lain lah gitu ya. Apalah bahasanya, donasi atau apa gitu ya. Kalau saya seperti itu. Ya, ini lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman daerah ini, terutama di Banas daerah gitu ya. Kepada kami yang kami belum berani menjawabnya karena masalah hukum. Ini kita ada wawancara dengan profesor ini, kita ingin tanya. Banyak pertanyaan, bagaimana kalau yang memberi ini adalah perusahaan yang ribawi?
kepada Basnas atau perusahaan-perusahaan seperti katakanlah rokok atau yang dianggap tidak terlalu syariah lah gitu. Apakah Basnas bisa menerima? Saya mengkaitkan dengan fatwa DSN tentang dana takzir yang untuk kepentingan sosial. Apakah dana-dana yang seperti dari bank konvensional, kalau mereka ingin mengeluarkan infaknya atau sedekahnya, tapi dia adalah beroperasi secara ribawi, apakah Basnas atau lembaga zakat, amil zakat bisa menerima ini gitu? Bagaimana menurut Prof. Jai? Jadi mungkin yang diharamkan itu kita kelompokkan menjadi beberapa kotak gitu, supaya nanti ketentuan hukumnya itu juga berdasarkan kotak itu. Pertama misalnya kita lihat ada yang pendekatan haram lidzati dan haram lighairi, kan gitu ya. Dan riba ini kan sebetulnya bukan haram lidzati, tapi haram lighairi. Maka ketentuannya berbeda dengan haram lidzati. Makanya kita mengenalkan kaidah ihtilat ya. Ihtilat itu kan kalau dulu iza istama'a al halal wal haram gulibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram semuanya dianggap haram. Kan zaman dulu kan gitu ya. Karena tapi kan lidzatihi tadi ya. Iya kan gitu kan. Tapi kan ternyata di kitab Al-Asbah wa Nadzair itu itu depannya memang seperti itu. Tapi di bagian belakangnya ada pendapat Ibnu Shalah dan seterusnya mengatakan ya itu untuk benda yang liquid, kan gitu ya, dan haramnya lidzati, kan gitu. Tapi kalau benda-benda yang sifatnya keras, tidak liquid gitu ya, itu kan berlaku kaidah idza ihtalata fil mal al halal wal haram ukhiza qadrul halal fal baqi haram, gitu ya. Jadi kalau dalam harta kita tercampur antara harta halal dengan harta haram, kemudian ambil sajalah menurut perhitungan kita yang haramnya berapa, keluarkan, maka sisanya adalah halal. Kan gitu ya kira-kira ininya. Nah, sehingga dari situ kita berpendapat bahwa kalau haramnya haram lighairi seperti bunga uang itu ya, yang kita sebut dengan bunga bank atau bunga uang, karena bunga itu sebetulnya kan bukan hanya di bank ya, di koperasi juga ada bunga kan ya, di multifinance juga ada bunga kan gitu ya. Tapi terlanjur istilah yang digunakan oleh masyarakat itu bunga bank gitu. Lebih pas itu sebenarnya bunga uang. Nah, bunga uang ini kan haramnya itu bukan haram lidzati, haram lighairi. Oleh karena itu maka dengan berpacu pada pendapat ulama ya tentang denda. Nah, ini juga cerita lagi ada ilmunya ya. Karena denda itu istilah fikihnya goromah maliyah. Goromah maliyah itu mayoritas ulama mengharamkannya. Karena tambahan apapun dari utang piutang setelah harga yang disepakati itu timbul, nah itu riba gitu. Jadi riba di antara pengertiannya adalah ketika saya dengan Panadra sudah menyepakati jual beli rumah harganya 100 dengan cara tangguh, tapi pada hari H saya tidak bisa bayar, kemudian waktunya diundur, terus harganya ditambah, itu kan riba jahiliyah kan begitu. Kan gitu ya. Nah, maka ulama mengatakan tambahan apapun setelah sekecil apapun, setelah harga itu disepakati itu adalah riba. Kan gitu ya pengertiannya. Maka denda itu termasuk riba dalam pandangan mayoritas ulama. Tetapi sekali lagi fikih itu kan alal akol kaulani ya. Jadi paling sedikit ada dua pendapat, selalu saja ada ikhtilafnya. Seingat saya pendapat Imam Muhammad dari kalangan Hanafi itu membolehkan adanya denda dan boleh menjadi milik pihak yang melakukan denda gitu dalam pandangan Imam Muhammad ya Hanafi. Tapi DSN MUI kan mengambil jalan tengah. Artinya membolehkan denda. Kan seperti pendapat Imam Muhammad dalam pandangan Hanafi. Tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Kan pendapat jumhur. Kenapa tidak boleh? Karena riba. Kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau bank-bank ribawi yang beroperasi secara konvensional mengeluarkan dana ke lembaga sosial termasuk ke Basnas, nggak usah ragu, terima aja, gitu ya. Alhamdulillah. Kalau saya itu seperti itu. Jadi termasuk dana denda tadi ya? Iya, termasuk. Dari Bank Syariah. Iya, dari Bank Syariah. Basnas boleh menerimanya. Boleh menerima, gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu. Nah, yang kedua,
Kalau yang haramnya secara substantif ya, lidatih, ya diskusikan aja dulu lah. Misalnya ada sumbangan dari pabrik Homer gitu ya, itu kan ada risiko-risiko yang reputasi gitu ya. Ada sumbangan dari bandar judi misalnya, nah itu kita harus diskusi dulu, karena bagaimanapun itu haramnya kan sudah mutafak alih ya, kan gitu ya. Kalau menurut saya itu seperti itu. Kalau sampai sekarang juga masih banyak basis-basis daerah yang ragu kalau menggunakan bank konvensional untuk sebagai bank penampung orang mau bayar zakat ini. Karena juga banyak orang juga rewel juga. Kenapa sih Basnas masih pakai bank konvensional? Tetapi banyak juga masyarakat yang belum menggunakan bank syariah. Sehingga kalau dia hanya bank syariah di Basnas, mereka sudah mengirimnya, mentransfernya. Nah ini bagaimana kalau menurut Prof. Jai? Ya, di Fatwa MUI tentang bunga kan masih membolehkan bertransaksi di bank konvensional kalau di tempat itu nggak ada bank syariah. Itu satu ya. Jadi kalau ada, tidak ada, kalau tidak ada berarti boleh. Itu ilatnya kan begitu. Nah yang kedua, ada juga pandangan masyarakat sudah lama sebetulnya terjadi, misalnya di masyarakat yang saya tahu ya, di Tasikmalaya itu sudah lama mereka tidak mau nerima bunga dari bank itu. Jadi mereka mau pokoknya saja kan gitu ya. Sehingga oleh bank itu diubah jadi sajadah, disumbangkan ke masjid-masjid kan gitu ya. Gitu ya pada waktu itu. Nah, jadi menurut saya sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang, sementara karena kondisi jaringan bank syariah itu masih sangat-sangat terbatas ya. Artinya jangankan sampai tingkat kabupaten ya. Jangankan tingkat kecamatan maksud saya, tingkat kabupaten saja masih sangat terbatas kan. Termasuk ATM-nya juga terbatas. Termasuk ATM-nya juga dan seterusnya. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kita sebutlah dalam kondisi al-hajah gitu ya. Dalam kondisi memang mengharuskan kita bertransaksi seperti sekarang, ya saya kira itu menjadi boleh saja gitu. Tapi karena kondisinya al-hajah, kenapa al-hajah? Karena memang infrastruktur lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah memang belum siap. Substansinya sih begitu. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita ini mudah-mudahan menarik untuk kita simak bersama, karena banyak hal yang selama ini masyarakat masih bertanya-tanya gitu. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan apa yang dijelaskan oleh Profesor Jai tadi, ini akan memperjelas bahwa bagaimana tadi hal-hal yang menjadi kontroversi, perbedaan pendapat, dan bagaimana sikap dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dan terakhir mungkin kepada Profesor Jai, kami ingin Profesor Jai memberikan closing statement lah tentang Basnas ini, dan bagaimana kita bisa bekerja sama antara Dewan Syariah Nasional MUI dengan Basnas. Baik, makasih. Tentu yang namanya ekonomi itu ada ekosistemnya ya. Jadi baik ekosistem secara bisnis maupun ekosistem secara non bisnis. Karena keuangan itu tentu ada keuangan komersial, ada keuangan sosial gitu ya. Oleh karena itu saya kira seluruh pemangku kepentingan itu harus bersinergi, baik dari sisi Basnas, DSN, Kementerian Keuangan, OJK, dan semuanya itu harus bersinergi, bekerja sama untuk saling mendukung antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, karena tingkat literasi yang masih sangat minimum ya, artinya kalau bank syariah sekarang katanya sudah sampai angka berapa ya, sekitar 8 atau 9 informasi terakhir gitu ya, sudah lumayan tinggi. Tapi untuk pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi itu masih sangat kecil ya, sangat minim. Ada yang masih 1% misalnya ya, pemahamannya seperti itu. Jadi lakukanlah literasi gitu ya, untuk mendukung inklusi. Dan jangan sampai kalau menurut saya agak berbahaya, meskipun ini sudah kejadian, inklusinya lebih tinggi ketimbang literasinya. Artinya orang mengamalkan tapi tidak paham, itu kan bahaya gitu ya. Meskipun lebih baik juga sih sebetulnya daripada orang yang paham tapi tidak mengamalkan gitu ya. Tapi idealnya adalah kalau kita membaca kitab Ar-Ra'u Ahlil Madinah Al-Fadilah itu kan masyarakat itu atau orang itu kan ada 3. Yang pertama
Ada orang yang tahu hukum dan taat hukum. Iya. Itulah orang fadilah ya, Iya. masyarakat fadilah. Dan ada orang tahu hukum tapi melawan hukum. Iya. Itulah masyarakat pasyikoh gitu. Iya. Dan yang ketiga, orang tidak tahu hukum dan kalau kelakuannya benar itu kebetulan. Nah, itulah iya. masyarakat jahilah gitu Iya. ya. Jadi Kita jangan sampai yang ketiga ini ya. Ya, jangan sampai yang kedua ketiga lah Iya. gitu. Sebab sama-sama bahaya. Kita harus membentuk masyarakat fadilah. Iya, gitu iya, ya. iya. Kira-kira Iya. seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Profesor Jai yang sudah datang ke studio TV Basnas ini, dan banyak hal tadi terungkap. Karena kita terbatas oleh waktu, maka kami ingin mengatakan terima kasih sekali kepada Profesor Jai. Beliau ini sebagai sekretaris dari Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan beliau. Dan mari kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah tinggi, tinggi sekali. Naik, naik, cicilan rumah, hobi jadi mengalah. Cara mudah punya rumah, hobi nggak ngalah. BSI Griasi Muda. Ekstra tenor, ekstra plafon, cicilan pasti. Anak muda jadi bisa punya rumah. Bank Syariah Indonesia.